Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini Jumat 2 Desember tahun 2022, kembali kita bertemu bersama saya Pak Muhyar Buhari dalam mata kuliah Metodologi Pengembangan Moral dan Agama MI atau SD. Seperti biasa, pada hari ini kita bertemu dengan kelas B20 PGMI semester 5 yang kuliah dimulai pukul 19 sampai dengan pukul 22. Pada pertemuan kita kali ini, kita akan mengambil tema atau materi yang akan kita bahas adalah pengembangan model pendidikan karakter terintegrasi dalam pembelajaran di sekolah dasar atau MI. Untuk pembahasan tema ini kita bagi ke dalam 3 bagian. Yang pertama, pendahuluan dan beberapa pengertian. Yang kedua, strategi pengintegrasian pendidikan karakter dalam materi pembelajaran. Dan yang ketiga adalah pengembangan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Kawan-kawan, mari kita mulai yang pertama, yaitu pendahuluan dan beberapa pengertian. Pendidikan karakter di sekolah merupakan kebutuhan vital agar generasi penerus dapat dibekali dengan kemampuan-kemampuan dasar yang tidak saja mampu menjadikannya lifelong learners sebagai salah satu karakter penting untuk hidup di era informasi yang bersifat global, tetapi juga mampu berfungsi dengan peran serta yang positif, baik sebagai pribadi, sebagai anggota keluarga, sebagai warga negara, maupun warga dunia. Untuk itu, harus dilakukan upaya-upaya instrumental untuk meningkatkan keefektifan proses pembelajarannya, disertai pengembangan kultur yang positif. Sekolah dasar atau madrasah ibtidaiyah menjadi basis pengembangan karakter pada jenjang pendidikan formal. Oleh karena itu, sangat diperlukan model pendidikan karakter yang efektif. Kawan-kawan, apakah yang dimaksud dengan pendidikan karakter? Banyak sekali para ahli mengemukakan beberapa pengertian pendidikan karakter. Pendidikan karakter adalah suatu usaha manusia secara sadar dan terencana untuk mendidik dan memberdayakan potensi peserta didik guna membangun karakter pribadinya sehingga dapat menjadi individu yang bermanfaat bagi diri sendiri dan lingkungannya. Pendidikan karakter juga merupakan suatu sistem pendidikan yang bertujuan untuk menanamkan nilai-nilai karakter tertentu kepada peserta didik yang di dalamnya terdapat komponen pengetahuan, kesadaran atau kemauan, serta tindakan untuk melakukan nilai-nilai tersebut. Pendidikan karakter atau karakter education juga sangat erat hubungannya dengan pendidikan moral, di mana tujuannya adalah untuk membentuk dan melatih kemampuan individu secara terus-menerus guna penyempurnaan diri ke arah hidup yang lebih baik. Kalau kita melihat pengertian pendidikan karakter, jika merujuk pula pada pengertian pendidikan karakter yang dikemukakan oleh Thomas Lippmann, beliau mengatakan bahwa pendidikan karakter adalah suatu usaha yang disengaja untuk membantu seseorang sehingga ia dapat memahami, memperhatikan, dan melakukan nilai-nilai etika yang inti. Saudara-saudara, selanjutnya mari kita lihat pula fungsi pendidikan karakter. Secara umum, fungsi pendidikan itu adalah untuk membentuk karakter seseorang peserta didik sehingga menjadi pribadi yang bermoral, berakhlak mulia, bertoleran, tangguh, dan berperilaku baik. Adapun beberapa fungsi pendidikan karakter yaitu: 1. Untuk mengembangkan potensi dasar dalam diri manusia sehingga menjadi individu yang berpikiran baik, berhati baik, dan berperilaku baik. Kedua, untuk membangun dan memperkuat perilaku masyarakat yang multikultur. Ketiga,
untuk membangun dan meningkatkan peradaban bangsa yang kompetitif dalam hubungan internasional. Jadi, saudara-saudara, pendidikan karakter itu adalah mengoptimalkan kemampuan yang ada dalam diri manusia, kemudian mengembangkannya menjadi lebih baik sehingga dapat bermanfaat untuk dirinya dan bisa bermanfaat untuk banyak orang. Kemudian memperkuat perilaku individu dan perilaku masyarakat akan kesadaran bahwa dia hidup dalam masyarakat yang serba multikultur atau heterogen, di mana setiap masyarakat itu mesti memahami bahwa dirinya adalah bagian dari masyarakat lain. Setiap individu mesti memahami bahwa dirinya adalah bagian dari individu lain yang berbeda dan harus saling menghormati. Kemudian, pendidikan karakter juga membentuk seseorang itu menyadari bahwa dia merupakan bagian dari aset bangsa yang bisa berkompetisi secara regional dan secara internasional. Saudara-saudara, begitu pentingnya penanaman nilai karakter bagi peserta didik, maka karakter education seharusnya dilakukan sejak dini, sejak zaman kanak-kanak, sejak usia sekolah dasar atau sejak masa pendidikan madrasah ibtidaiyah yang bisa dimulai di lingkungan keluarga, sekolah, lingkungan masyarakat, serta memanfaatkan berbagai media belajar. Selanjutnya, kawan-kawan, tujuan pendidikan karakter. Pada dasarnya, tujuan utama pendidikan karakter adalah untuk membangun bangsa yang tangguh, di mana masyarakatnya berakhlak mulia, bermoral, berintegrasi, bertoleransi, dan selalu mengedepankan sifat bergotong royong. Nah, jika merujuk pada Kementerian Pendidikan, nilai-nilai dalam pendidikan karakter mencakup 18 aspek. Kejujuran, sikap toleransi, disiplin, kerja keras, kreatif, kemandirian, sikap demokratis, rasa ingin tahu, semangat kebangsaan, cinta tanah air, menghargai prestasi, sikap bersahabat, cinta damai, gemar membaca, peduli terhadap lingkungan, peduli sosial, rasa tanggung jawab, dan religius. Nah, itu 18 aspek yang merupakan nilai-nilai dalam pendidikan karakter yang kita rujuk dari pemerintah kita melalui Kementerian Pendidikan Nasional. Nah, mengapa pendidikan karakter itu begitu penting? Seperti yang kita ketahui bahwa proses globalisasi secara terus-menerus akan berdampak pada perubahan karakter masyarakat, baik masyarakat secara regional maupun masyarakat secara global. Kita tahu bahwa hari ini antara satu negara dengan negara yang lain hanya dipisahkan oleh administrasi saja. Tetapi secara virtual sesungguhnya antara satu negara dengan negara lain sudah tidak ada batasannya lagi. Oleh karena itu, kekuatan karakter bagi setiap penduduk, terutama sekali kita masyarakat Indonesia, berkarakter moral Pancasila perlu diperkuat. Kurangnya pendidikan karakter akan menimbulkan krisis moral yang berakibat pada perilaku negatif di masyarakat. Misalnya pergaulan bebas, penyalahgunaan obat-obat terlarang, pencurian, kekerasan terhadap anak, dan lain sebagainya. Kembali kita merujuk pada Thomas Likona, setidaknya ada 7 alasan mengapa karakter education harus diberikan kepada setiap warga negara sejak dini. Yaitu 1. Merupakan cara paling baik untuk memastikan para peserta didik memiliki kepribadian dan karakter yang baik dalam hidupnya. Kedua, pendidikan karakter dapat membantu meningkatkan prestasi akademik peserta didik. Ketiga, sebagian anak tidak bisa membentuk karakter yang kuat untuk dirinya di tempat lain, karena itu perlu dipersiapkan sejak dini. Yang keempat, dapat membentuk individu yang menghargai dan menghormati orang lain dan dapat pula hidup di dalam masyarakat yang majemuk.
5. Sebagai upaya mengatasi akar masalah-masalah moral sosial seperti ketidakjujuran, ketidaksopanan, kekerasan, etos kerja yang rendah, dan lain-lain sebagainya. 6. Merupakan cara terbaik untuk membantu perilaku individu sebelum masuk ke dunia kerja atau ke dunia usaha, atau dari jenjang pendidikan yang satu ke jenjang pendidikan yang berikutnya. 7. Sebagai cara untuk mengajarkan nilai-nilai budaya yang merupakan bagian dari kerja suatu peradaban. Saudara-saudara, dari penjelasan tersebut kita menyadari bahwa pendidikan karakter sangat penting bagi setiap orang. Dengan begitu, kita sebagai guru, sebagai dosen, sebagai orang tua, atau siapapun itu di dalam masyarakat sudah seharusnya senantiasa peduli dan mau menanamkan nilai-nilai karakter yang baik kepada setiap anak, baik anaknya sendiri, anak di lingkungan tetangga, apalagi para peserta didik yang menjadi anak-anak dari para gurunya. Itu yang pertama pembahasan kita. Yang kedua, strategi pengintegrasian pendidikan karakter dalam materi pembelajaran. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan dalam pelaksanaan kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru harus mempersiapkan pendidikan karakter mulai dari perencanaan, pelaksanaan, hingga evaluasi. Salah satu pengertian pendidikan adalah proses untuk memanusiakan manusia. Untuk meraih derajat manusia seutuhnya sangatlah tidak mungkin tanpa melalui proses pendidikan. Karena itu, pendidikan harus dapat menghasilkan insan-insan yang memiliki karakter mulia. Di samping memiliki kemampuan akademik dan keterampilan yang memadai, salah satu cara untuk mewujudkan manusia yang berkarakter adalah dengan mengintegrasikan karakter dalam setiap pembelajaran. Nilai-nilai karakter utama yang harus terwujud dalam sikap dan perilaku peserta didik sebagai hasil dari proses pendidikan karakter adalah jujur atau olah hati, cerdas atau olah pikir, tangguh atau olahraga, dan peduli atau olah rasa dan karsa. Pengintegrasian pendidikan karakter dalam pembelajaran dapat dilakukan dengan pemuatan nilai-nilai karakter dalam semua mata pelajaran yang diajarkan di sekolah dan dalam pelaksanaan semua kegiatan pembelajaran. Untuk itu, guru harus mempersiapkan pendidikan karakter yang seperti saya katakan tadi, dimulai dari perencanaan hingga pada evaluasi. Saudara-saudara, dalam sebuah penelitian menginformasikan kepada kita bahwa konteks institusional sekolah masih belum secara optimal mendukung pelaksanaan pendidikan karakter. Itu yang pertama. Nah, jadi penelitian itu menunjukkan secara konteks institusional sekolah belum secara optimal memberikan dukungan yang penuh pada kesuksesan pelaksanaan proses pendidikan karakter. Yang kedua, masih adanya dalam pelaksanaan pendidikan karakter itu menggunakan strategi indoktrinasi atau pemaksaan kepada peserta didik, bukan mengedepankan keteladanan. Nah, seharusnya yang dikedepankan itu adalah keteladanan, bukan pemaksaan. Yang ketiga, masih adanya iklim pendidikan karakter belum sepenuhnya kondusif. Nah, dari 3 persoalan ini, para peneliti menyarankan hendaknya dilakukan 1. Setiap lembaga pendidikan, mulai dari taman kanak-kanak sampai sekolah menengah atas bahkan perguruan tinggi, hendaknya memiliki program pendidikan karakter yang terintegrasi dengan semua bidang studi melalui kegiatan baik intra maupun ekstrakurikuler. Yang ketiga, dalam konteks institusional sekolah dan iklim pembelajaran,
harus dibentuk sedemikian rupa sehingga menjadi kondusif untuk terbentuknya pelaksanaan proses pembentukan nilai-nilai karakter bagi peserta didik. Berdasarkan hasil penelitian dan saran-saran tersebut, sangat urgen upaya pengembangan model pendidikan karakter pada jenjang sekolah dasar yang terintegrasi dalam bidang-bidang studi dengan pendekatan komprehensif yang disertai pengembangan kultur sekolah dalam konteks institusional sekolah. Nah, dalam semua bidang mata pelajaran bisa dilakukan pendekatan secara komprehensif tersebut. Sebagai upaya untuk mengintegrasikan pendidikan karakter dalam lintas materi pembelajaran, sebenarnya banyak alternatif yang dapat digunakan. Satu di antaranya melalui model pendidikan karakter dengan pendekatan komprehensif. Mari kita lihat beberapa istilah yang berkaitan dengan pendekatan komprehensif. Istilah komprehensif yang digunakan dalam pendidikan karakter mencakup berbagai aspek. Satu, isinya harus komprehensif, yakni meliputi semua permasalahan yang berkaitan dengan pilihan nilai-nilai yang bersifat pribadi sampai pertanyaan-pertanyaan mengenai etika secara umum. Dua, metodenya harus komprehensif, termasuk di dalamnya inkulkasi atau penanaman nilai, pemberian teladan, fasilitasi pembuatan keputusan moral secara bertanggung jawab, dan pengembangan keterampilan hidup atau soft skills. Tiga, pendidikan karakter hendaknya terjadi dalam keseluruhan proses pendidikan di kelas, dalam kegiatan ekstrakurikuler, dalam proses bimbingan dan penyuluhan, dalam upacara-upacara pemberian penghargaan, dan semua kegiatan. Yang terakhir, pendidikan karakter hendaknya terjadi melalui kehidupan dalam masyarakat, orang tua, lembaga keagamaan, penegak hukum, organisasi kemasyarakatan, dan semua stakeholder yang mau ambil peduli dan mau berpartisipasi dalam pengembangan nilai-nilai karakter tersebut. Saudara-saudara, dari segi metode, pendekatan komprehensif meliputi 4 aspek penting. Yang pertama, inkulkasi, yaitu suatu penanaman nilai-nilai karakter dilakukan oleh sekolah dengan menerapkan tata tertib dan kepribadian. Yang kedua, keteladanan. Yang ketiga, memberikan fasilitas. Yang keempat, pengembangan keterampilan atau skill building. Inkulkasi atau penanaman nilai dalam pelaksanaan pengembangan pendidikan karakter memiliki ciri-ciri sebagai berikut. 1. Mengkomunikasikan kepercayaan disertai alasan yang mendasarinya. 2. Memperlakukan orang lain secara adil. 3. Menghargai pandangan atau pendapat orang lain. 4. Mengemukakan keraguan-raguan atau perasaan tidak percaya, tetapi disertai dengan alasan dan dilakukan dengan rasa penuh hormat. 5. Tidak sepenuhnya mengontrol lingkungan untuk meningkatkan kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang dikehendaki dan mencegah kemungkinan penyampaian nilai-nilai yang tidak dikehendaki. 6. Menciptakan pengalaman sosial dan emosional mengenai nilai-nilai yang dikehendaki, tidak secara ekstrim. 7. Membuat aturan, memberikan penghargaan, memberikan reward and punishment, dan memberikan konsekuensi disertai alasannya. 8. Tetap membuka komunikasi dengan pihak yang tidak setuju. Artinya membuka ruang-ruang terjadinya perbedaan pendapat. 9. Memberikan kebebasan bagi adanya perilaku yang berbeda-beda. Apabila sampai pada tingkat yang tidak dapat diterima, kemudian diarahkan untuk menuju ke arah yang lebih baik lagi. Nah, saudara-saudara,
Pendidikan karakter yang diintegrasikan dalam pembelajaran berbagai bidang studi dapat memberikan pengalaman yang bermakna bagi peserta didik karena mereka akan memahami, akan menginternalisasi dan mengaktualisasikannya melalui proses pembelajaran. Dengan demikian, nilai-nilai tersebut dapat terserap secara alami lewat kegiatan sehari-hari. Apabila nilai-nilai tersebut dikembangkan melalui kultur sekolah, maka kemungkinan besar pendidikan karakter akan berjalan secara lebih efektif. Pembentukan karakter harus menjadi prioritas utama karena sudah terbukti bahwa dalam kehidupan masyarakat sangat banyak masalah yang ditimbulkan oleh karakter yang tidak baik. Nah, saudara-saudara, itu yang kedua. Yang ketiga, bagian terakhir dari pembahasan kita adalah pengembangan pendidikan karakter melalui budaya sekolah. Sekolah sesungguhnya berusaha menciptakan suasana dan lingkungan pendidikan yang kondusif sehingga terselenggara pembelajaran yang efisien. Adapun budaya sekolah yang dapat dikembangkan dalam rangka penanaman karakter yaitu 1. Integratif, 2. Produktif, kreatif, dan inovatif, 3. Qudwah hasanah, 4. Kooperatif, 5. Ukhuwah, 6. Kebersihan dan kerapian, 7. Berorientasi mutu. Nah, mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, budaya integratif. Budaya integratif merupakan seluruh bidang ajar dalam bangunan kurikulum dikembangkan melalui perpaduan nilai-nilai karakter, nilai-nilai agama, nilai-nilai keislaman kalau itu beragama Islam yang terkandung dalam Al-Quran dan As-Sunnah dengan nilai-nilai ilmu pengetahuan umum yang diajarkan. Ketika guru hendak mengajarkan ilmu pengetahuan umum, semestinya ilmu pengetahuan tersebut sudah dikemas dengan perspektif nilai-nilai ketuhanan. Nah, setiap warga sekolah wajib mengintegrasikan nilai-nilai Islam dalam setiap kegiatan dalam sebuah bidang, serta selalu mengedepankan nilai-nilai keislaman dalam aktivitas sehari-hari. Yang kedua, produktif, kreatif, dan inovatif. Warga sekolah dapat menjadi pribadi-pribadi yang produktif, kreatif, dan inovatif. Sekolah mampu memicu dan memacu peserta didik menjadi pembelajar yang produktif, kreatif, dan inovatif. Model pembelajaran didekati dengan cara-cara yang bervariasi, menggunakan berbagai sumber pendekatan dan media belajar. Ketiga, qudwah hasanah. Qudwah hasanah artinya adalah suri teladan. Seluruh aktivitas sekolah mesti menjadi figur, mesti menjadi contoh, mesti menjadi orang yang terdepan memberikan keteladanan, mesti berkomitmen tinggi dalam melaksanakan peraturan sekolah, mesti bermoral tinggi, mesti menghargai orang lain. Dan di dalam lingkungan sekolah itu setiap orang, mulai dari kepala sekolah, guru, penjaga sekolah, siapapun yang ada di dalam sekolah itu berlomba-lomba mengedepankan memberikan keteladanan kepada orang lain. Sehingga dari keteladanan inilah yang dapat dicontoh, yang dapat ditiru oleh para peserta didik yang lainnya. Yang keempat, kooperatif. Kooperatif artinya bekerja sama, yaitu kerjasama sistematis dan efektif antara guru dan orang tua dalam mengembangkan dan memperkaya kegiatan pendidikan dalam berbagai aneka program untuk menunjang pencapaian penanaman nilai-nilai karakter dalam keseharian peserta didik di sekolah maupun di rumah. Kemudian yang kelima, ukhuwah. Ukhuwah merupakan persaudaraan. Jadi sekolah menciptakan persaudaraan antara sesama guru dengan guru, guru dengan kepala sekolah,
Kemudian antara sesama murid diciptakan persaudaraan. Tidak ada perbedaan antara yang kaya dengan yang miskin. Tidak ada perbedaan antara yang cerdas dengan yang kurang cerdas. Tetapi guru mengupayakan agar sesama warga belajar ini sama-sama mengedepankan bahwa mereka adalah sesama saudara, saling membantu dan saling tolong-menolong. Kemudian yang keenam adalah kebersihan dan kerapian. Nah, sekolah senantiasa mengedepankan bagaimana menciptakan lingkungan yang bersih, bagaimana menciptakan lingkungan yang rapi. Mulai dari di dalam kelas, di toilet, di pekarangan sekolah, di semua hal yang ada di sekolah itu, mulai dari pribadi diri murid, diri guru, dan semuanya selalu dijaga kebersihan dan kerapian. Kemudian yang ketujuh adalah berorientasi mutu. Program sekolah memiliki perencanaan strategis yang jelas berdasarkan visi dan misinya yang luhur, mengarah pada pembentukan karakter dan pencapaian kompetensi peserta didik. Nah, inilah bagian-bagian dari pendidikan karakter yang sangat penting untuk dikedepankan dalam pelaksanaan penanaman nilai-nilai karakter, baik yang dilaksanakan di dalam proses pembelajaran maupun yang dilaksanakan melalui pembiasaan atau menjadi kultur di dalam masyarakat belajar, masyarakat sekolah, sehingga terbentuklah nilai-nilai pendidikan karakter menjadi habitual, menjadi pembiasaan bagi peserta didik. Baik kawan-kawan semuanya, inilah materi kita pada hari ini. Terima kasih atas perhatian kita bersama dan sampai ketemu pada materi selanjutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.